Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum alat indera. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa alat indera itu merupakan alat-alat tubuh yang berfungsi untuk mengetahui keadaan luar. Jadi alat indera itu ada 5. Yang pertama itu ada hidung sebagai indera pembau, kemudian ada lidah sebagai indera pengecap, kemudian ada kulit sebagai indera peraba, kemudian ada mata sebagai indera penglihatan. Terus yang terakhir adalah indera pendengaran ataupun telinga. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama bertujuan untuk menentukan daerah pengecap berbagai rasa pada lidah manusia. Adapun alat dan bahannya, alat yang pertama itu 4 buah piring, ada aplikator, peta rasa, dan kertas saring. Kemudian bahannya ada larutan asam cuka 33%, larutan NaCl 10%, larutan aspirin, kemudian yang terakhir adalah larutan gula tebu 5%. Adapun langkah kerjanya yaitu kita minta pasangan praktikum untuk berkumur, kemudian lidahnya itu kita capkan dengan kertas hisap. Nah, kita ambil aplikator lalu kita celupkan ke dalam larutan asam, kemudian lebihnya kita buang. Kemudian kita sentuhkan aplikator pada daerah ujung sepanjang sisi tengah dan belakang lidah pada pasangan kita. Kemudian tuliskan tanda plus pada daerah peta rasa yang sesuai jika teman praktikan merasakan larutan tersebut. Namun tuliskan tanda minus pada daerah peta rasa yang sesuai jika daerah tertentu yang disentuh tidak sensitif terhadap larutan yang diuji. Kemudian ulangi prosedur tersebut dengan menggunakan larutan yang ada ataupun yang tersedia. Kegiatan 2 bertujuan untuk mengetahui refleks pupil pada mata terhadap banyaknya cahaya yang masuk. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah penggaris panjang, yang kedua adalah penutup mata. Adapun langkah kerjanya yaitu yang pertama kita ukur dan catat diameter pupil teman kita, kemudian dengan meletakkan penggaris di bawah salah satu matanya. Kemudian langkah kedua adalah penggaris itu kita pegang tetap, kemudian kita tutup mata teman kita menggunakan kain penutup yang ada. Kemudian yang ketiga adalah kita suruh teman kita untuk membuka penutup mata itu, lalu kita suruh teman kita untuk membuka matanya pada tempat yang cukup terang. Kemudian kita bisa segera mengukur dan catat diameter pupilnya saat mereka menuju ke arah yang kanan. Bertujuan untuk mengetahui kepekaan pendengaran seseorang. Adapun alat dan bahannya adalah jam tangan, garpu tala, kapas penutup telinga, kemudian mistar. Langkah kerja yang pertama adalah mintalah teman Anda untuk duduk lalu tutup matanya. Kemudian sumbatlah salah satu telinganya, kemudian letakkan jam tangan segaris dengan telinga yang tidak tersumbat sejauh 3,60 meter. Kemudian dekatkan perlahan-lahan jam tadi sampai teman Anda tersebut dapat mendengar detak jam tersebut. Kemudian catatlah jaraknya antara jam dan telinga teman Anda. Kemudian lakukan pada teman Anda. Kegiatan 4 bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengaruh bau terhadap kecap pengecapan. Alatnya adalah spoit, sapu tangan, serta kapas. Kemudian bahannya ada minyak mentol, minyak angin, parfum, serta minyak cengkeh. Adapun langkah kerja yang pertama adalah praktikum tidak boleh flu atau pilek. Kemudian tutuplah mata yang bersangkutan. Kemudian kita ambil parfum dengan jarum secukupnya. Kemudian kita lepaskan jarumnya dan biarkan seringanya itu dalam kondisi posisi terbalik. Kemudian kita menyisipkan ujung penutup pada bagian belakang dalam hidung melalui lubang hidung satu sisi. Sedangkan satu sisi lain lubang hidung ditutup dengan kapas agar yang membau hanya satu sisi saja. Kemudian praktikan membau atau menghirup. Kemudian kita tanyakan bau apa saja yang di baunya. Kemudian setelah itu posisi seringnya kita letakkan ke atas. Kemudian praktikum disuruh untuk menghirup dan menanyakan bau saja apa yang di baunya dan mana yang lebih bau pada posisi pertama kah atau posisi kedua. Kemudian kita membandingkannya. Kemudian kita cari
sensasi panas dan dingin. Adapun alatnya adalah baskom. Kemudian bahan ada air hangat, air dingin, serta air biasa. Yang pertama adalah subjek itu kita berikan instruksi untuk memasukkan tangan kiri ke dalam baskom yang berisi air hangat dan tangan kanan untuk baskom yang berisi air dingin. Kemudian kedua tangan dibiarkan selama 10 detik. Kemudian setelah 10 detik secara bersamaan kedua tangan kita masukkan ke dalam baskom yang berada di tengah yang berisi air biasa. Nah, subjek diminta untuk merasakan perbedaan antara tangan kanan dan tangan kiri setelah dimasukkan ke baskom yang air biasa. Terus langkah terakhir adalah hasil yang kita harapkan itu biasanya setelah dimasukkan ke dalam baskom air biasa atau yang di tengah, tangan kanan akan merasa hangat dan tangan kiri akan terasa dingin karena ada pada saat baskom yang berisi baskom biasa ada pengurangan kalor pada tangan kiri dari hangat sampai dingin dan ada penambahan kalor pada tangan kanan dari dingin sampai hangat. Itulah tadi penjelasan praktikum fisiologi hewan mengenai alat indera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.